Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Alaidi dengan NPM 24782094. Di sini saya akan melakukan hands-on yang berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Itu yang EDA tentang eksplorasi data analisis gitu ya. Nah, kita langsung saja ke kodenya di sini. Ke tahap pertama. Oke. Nah, di sini pada tahap pertama seperti biasa ya, kita import pandas, lalu membaca dataset yang sesuai pada lab 8, yaitu saya dapat World Energy Consumption di sini ya. Lalu di sini print informasi dataset, dia menampilkan info datanya. Lalu di sini ada ukuran data, baris kolomnya. Lalu sekalian mengecek nilai kosongnya. Lalu di sini ada statistik deskriptif dasar. Lalu ada tampilkan nama kolom juga. Lalu di sini yang terakhir ada jumlah negara dan tahun unik. Di sini kita bisa lihat informasi dataset, lalu di sini NaN ya, atau kosong gitu. Lalu di sini kita lihat ada 22.012 ya. Lalu ada 129 kolom. Ini barisnya. Oke. Pada tahap ini kita memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dengan benar. Kolom dan tipe data terdeteksi sesuai isi file. Lalu tidak ada error dalam format misalnya angka terbaca sebagai teks. Oke. Lalu kita lanjut ke tahap 2, yaitu pengecekan missing value. Di sini mengecek missing value menggunakan df is null sum ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat jumlah missing value-nya per kolom, misalnya kayak country-nya missing value-nya 0, lalu year 0 juga, lalu ada ISO code di sini 5500, lalu ada population 3889, lalu ada GDP yaitu 10.899, lalu ada yang lainnya win elect per kapita, win electricity, win energy per kapita, lalu win share elect, win share energy gitu ya. Di sini saya juga memvisualisasikan missing value agar lebih mudah memahami ya. Di sini warna terang menunjukkan sel kosong. Jika banyak area kosong dalam satu kolom, berarti data untuk variabel tersebut hilang gitu ya. Mana bentar. Kita balik ke slide. Nah, ini. Biasanya kolom seperti nuclear consumption, renewables, share energy, dan hydro consumption memiliki banyak missing value karena tidak semua negara mencatat data ini gitu. Lalu di sini mengecek missing outlier juga pada tahap 2B.
Outlier di sini adalah nilai yang jauh berbeda dari kebanyakan data. Contohnya negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat bisa memiliki konsumsi energi 100 kali lebih besar dibanding negara kecil seperti Los Angeles atau Bhutan. Di sini untuk contoh kodenya untuk menampilkan outlier. Titik-titik di luar garis whisker atau batas atas dan bawah box plot adalah outlier. Kolom seperti primary energy consumption hampir pasti memiliki outlier karena variasi antar negara sangat tinggi gitu ya. Nah, ini population, lalu GDP, constants ini, lalu ada biofuel cons, lalu ada cons per kapita. Lalu di sini pada tahap ini kita ke penanganan missing value. Ada beberapa strategi untuk menangani nilai kosong tergantung jenis datanya. Yang pertama ada numerik. Untuk kolom numerik biasanya misalnya konsumsi energi bisa diisi menggunakan min jika data sebarannya normal. Lalu bisa juga menggunakan median jika data banyak outlier. Lalu ada KKN imputer jika ingin mengisi nilai berdasarkan kesamaan antar baris gitu ya. Di sini saya memakai KKN imputer. Oke. Setelah diimputasi, nilai-nilai kosong pada kolom numerik akan terisi dengan nilai mendekati pola tetangganya gitu. Lalu ada kategorikal. Kategorikal seperti country atau year, jika ada nilai kosong atau jarang terjadi, diisi dengan modus atau nilai banyak. Nah, di sini df country, nah ini filina ini ya, df. Oke. Lalu ada menangani outlier. Salah satu metode umum adalah EQR atau interquartile range yang menghitung rentang antar kuartil ke 1 Q1 dan kuartil ke Q3. Kita lihat di sini sepertinya menangani outlier di tahap berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat rumus untuk menangani outlier ya, menggunakan EQR. Metode ini tidak menghapus data, hanya membatasi nilai ekstrim ke batas wajar. Ini penting agar tidak merusak representasi negara besar seperti AS atau Tiongkok. Lalu setelah itu kita cek ulang setelah pembersihan gitu ya. Di sini def is null sum sum. Kita lihat. Wait. Nah, ini nih. Ini kita cek ulang pembersihan ya pada missing value-nya. Lalu semua kolom di sini sudah tidak memiliki nilai kosong ya. Setelah penanganan di sini ya.
sudah tidak memiliki nilai kosong. Blockplot menunjukkan distribusi data lebih stabil dan tidak terlalu banyak outlier. Nah, ini perbandingan jumlah missing value-nya. Oke. Setelah itu heatmap missing value-nya sebelum dan sesudah di sini ya. Lalu di sini ada blockplot sebelum penanganan outlier. Nah, ini sebelum juga. Lalu kita lihat di sini sebelum. Oke. Nah, ini setelah penanganan outlier-nya ya. Jadi bersih. Nah, di sini ada population-nya juga. Nah, sebaran di sini lebih rapi dan proporsional ya. Setelah dilakukan pembersihan, missing value berhasil diatasi menggunakan imputasi KKN dan median. Lalu outlier ditangani dengan metode EQR tanpa menghapus data penting. Dataset kini bersih, stabil, dan siap untuk eksplorasi lebih lanjut ya. Lalu di sini setelah itu kita simpan data bersihnya ya, agar kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu, misalnya kalau mau dianalisis setelah data bersih gitu kan. Lalu kita ke tahap 3 yaitu statistik, deskriptif, dan visualisasi gitu ya. Tahap ini bertujuan untuk memahami karakteristik umum data seperti nilai tengah, variasi, serta bentuk distribusi dari setiap variabel numerik dan kategorikal. Statistik deskriptif berfungsi sebagai jembatan antara pembersihan data pada tahap 2 dan analisis hubungan antar variabel pada tahap 4 nanti. Dengan kata lain, di tahap ini kita ingin menjawab pertanyaan bagaimana sih rata-rata dan variasi tiap variabel energi. Lalu apakah distribusi data normal atau miring? Lalu apakah ada variabel yang mendominasi? Contohnya negara tertentu dengan konsumsi paling besar. Nah, di sini kita df descript di sini. Perintah ini menampilkan count, jumlah data valid atau tidak kosong, min atau nilai rata-rata, STD ini standar deviasi atau tingkat penyebaran data, min max. Ini min max, nilai terkecil dan terbesar gitu. Lalu 25%, 50% di sini nilai kuartil pemisah sebaran data. Kita lihat di sini primary energy consumption, kita cari ya bentar. Oke. Di sini kita juga menampilkan blockplot ya untuk melihat penyebaran dan outlier. Kita bisa lihat di sini penyebaran outliernya. Ini kita hitung statistik deskriptifnya. Lalu di sini distribusi populasi. Lalu ada distribusi GDP-nya di sini. Di sini ada lalu distribusi biofuel, const, change, PCT. Lalu ada const TWH juga. Nah, ini udah boxplot year-nya. Nah, oke, kita lanjut ke tahap 4. Pada tahap 4 ini tujuannya adalah untuk memahami bagaimana dua variabel saling berhubungan, baik antar variabel numerik maupun antar numerik dan kategorikal.
Dengan melihat hubungan ini, kita bisa menemukan pola seperti apakah konsumsi energi berhubungan dengan emisi CO2, lalu apakah semakin lama waktu atau tahun konsumsi energi meningkat, lalu apakah negara dengan konsumsi gas tinggi juga memiliki konsumsi minyak tertinggi gitu. Tahap ini biasanya mencakup 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama hubungan antar dua variabel numerik menggunakan scatter plot dan correlation heat map. Lalu perbandingan nilai antar kategori menggunakan box plot. Lalu hubungan antar dua variabel kategorikal menggunakan grouped bar chart jika relevan ya. Yang pertama di sini ada analisis hubungan dua variabel numerik menggunakan scatter plot ya. Nah, di sini scatter plot membantu melihat arah dan ketentuan hubungan antar dua variabel numerik. Nah, di sini ya. Kita bisa lihat di sini titik-titik data membentuk pola naik atau positif. Artinya, semakin tinggi konsumsi energi suatu negara, semakin tinggi pula emisi karbonnya. Titik-titik padat di bagian bawah ini ya menunjukkan banyak negara dengan konsumsi rendah dan emisi kecil. Titik-titik yang sangat jauh ke kanan atas atau outlier alami berasal dari negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Kesimpulannya di sini ada korelasi positif kuat antar energi dan emisi. Ini logis karena semakin banyak energi yang digunakan terutama dari fosil semakin besar pula CO2 yang dihasilkan gitu ya. Lalu ada analisis korelasi numerik menggunakan heat map ya di sini. Kita dapat menghitung korelasi persen antara seluruh kolom numerik untuk melihat hubungan linear antar variabel energi. Kita bisa lihat di sini warna gelap itu korelasi lemah atau negatif. Lalu warna terang atau kuning muda di sini korelasi kuat positif. Nilai mendekati plus 1 semakin tinggi satu variabel lain juga akan naik. Lalu nilai mendekati min 1 hubungan berlawanan arah. Gitu ya. Oke. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu heat map korelasi antar dua variabel numerik ya. Terkait energi numerik penting terkait energi selected numerical di sini primary energy consumption, electricity generation, renewable consumption, fossil fuel consumption, CO2 emission. Lalu di sini hanya menggunakan kolom yang benar-benar ada di dataset gitu ya. Jadi benar-benar pakai kolom yang ada di dataset gitu kan. Di sini warna merah terang menandakan korelasi positif tinggi atau nilai naik bersama. Lalu warna biru korelasi negatif atau satu naik yang lain turun. Lalu ini nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Lalu di sini yang kedua ada pair plot atau hubungan ganda dalam satu tampilan gitu ya. Untuk melihat pola distribusi dan korelasi antar banyak variabel sekaligus, kita gunakan pair plot scatter matrix. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Diagonal atas bawah menunjukkan distribusi masing-masing variabel, umumnya miring ke kanan karena banyak negara kecil dengan konsumsi rendah. Lalu
of diagonal scatter menunjukkan hubungan antar variabel. Garis miring ke atas hubungan positif, titik acak tidak berkorelasi kuat. Lalu di sini ada hubungan fosil full ya. Hubungan fosil full di sini kita bisa lihat di sini ya kan, tahunnya di sini pada tahun 2000. Kita lihat di sini. Nah, ini ada konsumsi energi terbarukan atau new renewable consumption tersebar lebih acak gitu ya. Oke, lanjut kita ke kita lihat bisa di sini negara dengan proporsi energi terbarukan gitu ya. Kita lihat di sini dengan Norway ini tinggi banget ya, 40. Lalu ada Central African Republic, New Zealand, Brazil, lalu Lesotho, Bhutan, Middle Africa atau Afrika Tengah, Gibraltar di sini ada, terus Mikronesia, lalu ada Tuvalu. Nah, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.